Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan untuk semua subscriber analis saham syariah. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu dan berkunjung ke blog analis.co.id. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai yang teman-teman cari, saham syariah 2020 atau saham syariah terbaik 2020. Jadi ini bukan soal saham syariah untuk warisan, tapi yang jelas dari sekian saham syariah fundamental bagus, ini kita akan bahas di antara saham terbaik 2020 di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang melihat perkembangan indeks harga saham gabungan seperti ini, saham-saham apa saja yang sebaiknya kita beli. Jadi yang pertama, ini adalah saham ASII atau saham Astra Internasional. Dari sekian banyak saham yang anjlok pada saat IHSG melemah saat ini, IHSG crash, salah satunya adalah saham Astra. Jadi saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa saham-saham yang akan cepat naik atau pulih ketika IHSG rebound itu biasanya dari saham blue chip atau saham LQ45. Dia yang akan cepat berbalik arah teman-teman. Makanya kenapa saya kemudian memilih Astra. Selain dari perusahaan yang besar, dia juga saham syariah yang punya kinerja yang baik selama ini. Jadi kita lihat dulu dari total sales. Total sales itu 237 dibanding dengan kuartal 4 tahun 2018 sebelumnya itu ada penurunan, sehingga return on equity-nya juga menurun kurang lebih hampir 1% teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah sering menjelaskan bahwa waktu terbaik untuk beli saham-saham blue chip atau saham besar itu biasanya ketika kinerjanya lagi turun, tapi bukan dalam kondisi bermasalah teman-teman. Jadi kinerjanya turun karena faktor tertentu. Kemudian valuasinya juga diikuti turun atau melemah. Nah, kalau kita lihat teman-teman, secara laba bersih itu sebenarnya naik dibanding dengan kuartal 4 2018 di tahun sebelumnya, dan sesuatu yang positif juga bahwa laba bersih saham ASII ini itu naik dari tahun ke tahun. Jadi kita lihat dari tahun 2015 itu kinerjanya terus naik. Jadi mulai dari 14 triliun naik 15, 18, 21, dan di sini memang kenaikannya sedikit agak melemah karena salah satu faktornya adalah daya beli masyarakat yang menurun karena faktor harga-harga saat ini naik karena dipengaruhi oleh harga bahan bakar juga. Dan teman-teman harus tahu bahwa pergerakan saham Astra itu kinerja saham Astra itu lebih banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat tinggi, maka penjualan kendaraan bermotor dan bisnis-bisnis dari Astra yang lainnya termasuk komoditas dan sebagainya itu akan terpengaruh juga, sehingga ini kalau kita lihat memang kinerjanya tidak begitu baik, tapi dengan kondisi saat ini di mana ada kasus virus corona dan sebagainya, dengan ini bisa kita lihat bahwa Astra masih kuat dan masih layak untuk kita jadikan sebagai saham rekomendasi buat teman-teman semua. Nah, kita lihat dari sisi harga saat ini harganya cuma 3.800. Nah, saya melihat dari 5 tahun terakhir ini adalah harga terendah dari Astra, dan itulah sebabnya kenapa saya memilih ini sebagai salah satu
saham terbaik 2020 atau saham syariah terbaik yang pantas teman-teman pilih. Karena dari sisi laba bersih itu tidak jelek-jelek amat, masih tetap tumbuh. Dan kalau kita lihat PBV-nya itu selama 5 tahun terakhir itu selalu dihargai di atas, minimal di atas 2. Dan 2019 ini pada saat rilis ini hanya 1,9. Tapi begitu IHSG anjlok, valuasi saham Astra hanya 1,0. Kalau ini bisa turun lagi di bawah 1, maka itu waktu yang sangat tepat untuk masuk di saham ini secara analisis fundamental, teman-teman. Kalau analisis teknikal lain lagi ceritanya. Tapi kita hanya melakukan review saham ASII saat ini, bukan analisis fundamental yang lengkap. Nah, kita berlanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham perusahaan gas negara. Jadi salah satu saham syariah terbaik 2020 buat teman-teman untuk investasi jangka menengah. Baik perusahaan gas negara maupun Astra tadi, itu hanya cocok untuk investasi saham jangka menengah, bukan jangka panjang, teman-teman. Nah, kita lihat dari sisi kinerja turun, dari sisi sales penjualan, dan demikian juga dari laba bersihnya ini turun sangat dalam sekali. Ini bisa hampir 4 kali lipat lebih. Jadi wajar saja kalau perusahaan gas negara ini sahamnya anjlok, karena ini dipengaruhi oleh laba bersihnya juga yang turun, plus kondisi indeks harga saham gabungan yang lagi turun, di mana kasus corona ini juga tentunya pasti akan sangat berpengaruh pada saham-saham besar seperti perusahaan gas negara ini. Jadi kalau teman-teman cari analisa fundamental saham Pegas, salah satunya saya bisa sampaikan bahwa memang dari sisi fundamental ini kurang menarik kalau dari sisi teknikalnya sebenarnya. Tapi saya sampaikan tadi bahwa saham Pegas ini kemungkinan kalau kinerja di kuartal 1 bisa baik, maka besar kemungkinan sahamnya akan mulai terbang lagi, tergantung kondisi indeks harga saham gabungan saat ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi return on equity-nya juga turun cukup dalam, bahkan yang terendah dari 5 tahun terakhir ini. Kemudian PBV yang selama ini kita lihat itu hanya 1,5, 1,4, intinya selalu di atas 1. Nah, saya teman-teman sampaikan, dengan PBV 0,5 dengan saham sekelas perusahaan gas negara ini satu peluang sebenarnya. Walau sebenarnya dari sisi kinerja ini tidak menarik, teman-teman. Tapi dari sisi valuasi ini cukup menarik dengan harga 0,5, PBV 0,5 dan PER yang hanya 19,7. Itu jelas cukup menarik, teman-teman. Tapi ini kembali lagi saya sampaikan bahwa perhatikan nanti isu selanjutnya. Kalau virus corona ini mulai meredah, maka mau tidak mau harga saham Pegas ini akan mulai rebound dan akan berbalik arah. Minimum mungkin bisa jadi tidak sampai ke harga sebelumnya di atas 2000. Teman-teman bisa dapat di harga 1500, kenaikannya itu sudah cukup lumayan. Dan perlu saya sampaikan, perusahaan gas negara ini kalau punya karakternya ini biasanya dalam satu waktu dia akan turun, tapi dalam beberapa bulan kemudian biasanya akan berbalik arah. Ini dari apa yang saya baca dari pergerakan saham perusahaan gas negara selama ini. Jadi memang kalau mau dikatakan timing dengan harga dengan PBV hanya 0,5 ini cukup menarik. Tapi harus hati-hati juga, teman-teman. Ini mulai masuknya kapan saya tidak jelaskan di sini, karena kita tidak akan bahas soal teknikal. Karena bisa jadi kalau IHSG mulai berlanjut turun, maka dia akan kembali lagi di harga-harga di angka 600-an misalnya. Jadi silahkan dipertimbangkan, saya tidak punya
Soal rekomendasi beli atau jual itu semua tergantung keputusan teman-teman semua. Jadi disclaimer-nya tetap berlaku teman-teman. Selalu perhatikan dan tetap berhati-hati. Oke, selanjutnya saham Unilever atau saham UNVR. Jadi kalau review saham UNVR saat ini, kita lihat dari sisi total salesnya naik, kemudian hanya laba bersihnya turun saat ini dibanding kuartal 4 2018. Jadi saya biasa menjelaskan teman-teman, kalau mau melihat kinerja saham, maka bandingkan antara periode saat ini dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Karena ini adalah kuartal 4, kita bandingkan dengan kuartal 4 2018. Dan kinerjanya memang dari sisi laba bersih turun. Nah, ini dipengaruhi oleh cost-nya juga yang cukup tinggi. Dan earning per share-nya juga demikian, tapi masih lebih baik dibanding 3 tahun yang lalu sebelumnya. Jadi sebelum 2018. Dan kita lihat dari return on equity-nya masih tetap menarik teman-teman. Jadi ini kenapa saham Unilever itu selalu dihargai dengan PBV yang cukup mahal atau berkali-kali lipat. Jadi kalau saya amati saham PBV ini, saham Unilever ini biasanya PBV-nya dihargai 3 kali dari return on equity-nya. Jadi misalnya return on equity-nya ini 10%, maka PBV-nya bisa 3 kali. Jadi kalau ini 139, tinggal teman-teman kali 3, dikali 3 atau kali 4. Maka ketemulah PBV-nya sekian. Nah, karena return on equity-nya tetap stabil dan harganya juga murah, maka ini ada satu peluang, tapi perlu saya sampaikan teman-teman, ini harga closing price-nya, ini harga sebelum stock split. Kalau sebelumnya, sebelum jatuh itu ada di harga 9 ribuan teman-teman. 8.000, 9.000. Ya mungkin dari sisi penurunannya tidak terlalu dalam. Dan mungkin ini salah satu saham terbesar di bursa efek, hanya dari sisi PBV memang cukup mahal. Karena ini memang dipengaruhi oleh return on equity yang cukup tinggi juga. Jadi dari sisi valuasi saham ini memang turun karena saat ini dengan harga 7.000 sebelum crash, IHSG crash itu di atas 8.000, di atas 9.000. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan dengan return on equity yang tidak turun dibanding dengan tahun sebelumnya, bahkan naik, maka bisa jadi saham Unilever ini menarik saat IHSG mulai rebound atau mulai kembali pulih. Jadi teman-teman silahkan dipertimbangkan mau masuk di saham ini atau tidak. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Indofood. Saham Indofood itu di harga 7.900, pokoknya di atas 7.000 teman-teman. Dengan harga 6.600, ini tentu ada diskon. Hanya kalau kita lihat dari sisi faktor lain, total sales, laba bersih, return on equity ini positif semua teman-teman. Jadi naik dibanding kuartal 4 tahun 2018. Jadi 2020 ini teman-teman, kalau mulai mau investasi, ini cocok untuk investasi jangka panjang, tapi sebaiknya tunggu valuasinya cukup murah. Mungkin kalau IHSG masih berlanjut, bisa saja harganya akan kembali turun lagi. Tapi harus selalu perhatikan bahwa kalau mau masuk di saat kondisi pasar seperti ini, maka jangan masuk dengan dana sekaligus. Jadi usahakan beli bertahap, misalnya 3 kali atau 2 kali. Jadi dananya dibagi 3, kemudian dibeli secara bertahap. Jadi ini masuk dalam kategori saham syariah terbaik 2020 atau saham terbaik 2020. Tapi teman-teman harus pertimbangkan untuk masuk di saham ini, terutama faktor IHSG dan isu virus corona ini. Jadi kalau virus corona sudah mulai mereda, maka kemungkinan saham ini akan berbalik arah lagi.
Nah, kemudian saham selanjutnya adalah saham Antam, tapi kita akan bahas di video berikutnya teman-teman, biar tidak terlalu panjang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pembahasan kita soal saham syariah 2020 atau saham terbaik 2020 di Indonesia untuk investasi jangka menengah, bukan jangka panjang. Ini adalah versi dari saham yang kemungkinan akan lebih cepat naiknya ketika IHSG rebound. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa ini bukan rekomendasi untuk beli saat ini. Teman-teman harus pertimbangkan lagi IHSG-nya seperti apa nantinya. Jadi ini versi saham yang cepat rebound kalau misalnya terjadi crash di bursa efek. Nah, kalau saham-saham yang punya valuasi murah setelah anjlok itu akan kita bahas di video sebelumnya. Juga masuk kategori saham terbaik, tapi yang penurunannya cukup dalam dan punya potensi keuntungan yang lebih tinggi. Nah, itu kita bahas di video selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan bahas Antam lagi di video selanjutnya, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.